Pemirsa, Budi Ari kembali terpilih menjadi Ketua Umum Projo 2025-2030 secara aklamasi. Sementara Jokowi berpesan agar Projo selalu bekerja sama untuk Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo batal menghadiri pembukaan Kongres ketiga relawan Projo di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi hanya menyampaikan pesan melalui sebuah video. Jokowi sampaikan terima kasih dan berpesan agar Projo selalu bekerja untuk Indonesia. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Kongres Relawan Projo digelar sejak 1 November 2025. Budi Ari kembali terpilih menjadi Ketum Projo secara aklamasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setelah dirawat di rumah sakit karena mengidap sakit komplikasi yang dideritanya. Jenazah Sinuhun Pakubuwana dibawa dari Rumah Sakit Indiati Solo Baru dan tiba di Keraton Kasunanan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah masuk ke dalam keraton melalui lawang senter dan disemayamkan di Masjid Pujasana, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Adik Sinuhun Pakubuwana ke-13 Gusti Kanjeng Ratu Wandansari menjelaskan, Sinuhun Pakubuwana ke-13 wafat pada Minggu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Sinuhun Pakubuwana ke-13 juga telah menjalani terapi cuci darah. Sinuhun Pakubuwana ke-13 juga sempat menjalani perawatan home care, namun karena kondisinya semakin memburuk sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sareke di Probosyoso Sinuhun Pakubuwana ke-12, di atasnya Eyang Haryo Mataram, karena nantinya kalau dalamnya Sinuhun sudah jadi kan akan kita pindah ke sana. Sinuhun Pakubuwana ke-13 masuk ke rumah sakit pada Jumat 19 September 2025 dan langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Indriati Solo Baru lantaran kondisi keadaan yang lemah. Namun setelah mengalami masa kritisnya, Sinuhun Pakubuwana ke-13 menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu pagi. Jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Imogiri di Bantul, Yogyakarta pada hari Rabu 5 November 2025. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan di Masjid Pujasana. Dari Solo, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atas wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 pada Minggu petang. Gibran Rakabuming didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 menuju keraton melalui Kore Kamandungan menuju tempat penyemayaman jenazah di Sasana Paraparastia Kompleks Keraton Surakarta. Gibran juga bertemu dengan keluarga kerajaan di sebuah ruangan untuk menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa selama sekitar 10 menit. Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta pada sore tadi. Dan Onad, panggilan akrab publik figur yang tertangkap penyalahgunaan narkoba, dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah.
Onat dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya. Jenis apa? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat, Leonardo, dan RK yang positif narkoba. Sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Sebelumnya hasil tes urin Baby Priscilla Gustiansyah, istri Onat, negatif. Polisi memperbolehkan Baby pulang. Sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Baby Priscilla Gustiansyah dan hasilnya negatif narkoba. Dari hasil tes tersebut, Baby sudah diperbolehkan pulang. Sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Begitu juga dengan rekan Onat berinisial KR yang hasilnya juga positif. Hingga kini proses penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Onat masih terus berlangsung. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. Untuk 1 orang yang sebelumnya diamankan juga, yaitu inisial KR, dari hasil pengecekan tes urinnya hasilnya juga positif. Pemirsa, akses jalan warga di Jalan Bulak Kramat Kalideres Jakarta Barat rencananya akan ditutup. Warga protes karena gang selebar 1 meter tersebut berguna untuk memudahkan aktivitas warga. Kenapa ditutup bang jalanan? Ya kenapa masalah pedasi nutup? Oh masa pedasi, nutup. Lah ini mau lewat gimana? Oh lewat aja. Seperti inilah kesulitan pengendara sepeda motor yang hendak keluar gang sempit di Jalan Bulak Kramat, Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Warga harus turun dan mendorong sepeda motornya untuk bisa melanjutkan aktivitas. Warga protes kepada pemilik bangunan yang akan menutup jalan tersebut. Pasalnya gang selebar 1 meter itu berguna untuk memudahkan aktivitas warga keluar masuk kendaraan sepeda motor. Warga tak mengetahui adanya pembangunan rumah yang juga menutup akses jalan dengan pondasi. Tersiar kabar jalan tersebut akan dibangun lorong oleh pemilik rumah. Sementara Ketua RT setempat menuturkan insiden protes warga akibat pembangunan rumah yang menutup akses jalan telah terjadi 4 kali. Namun mediasi antar warga dengan pemilik tanah tak berhasil, selalu menemui jalan buntu. Karena itu dulu sebenarnya mah itu udah dikasih jalan. Cuma tuh ini ngebangun sekarang jalan, tetap sih jalan mah ada, cuma dia pakai pondasi bawahnya begitu. Cuma sering terjadi keributan udah berapa kali ya, udah 4 kali mah ini kali keributan. Begitu mulu, terutama dari pihak yang punya tanah itu, yang punya jalan. Seharusnya kan orang tuanya udah ngasih jalan. Cuma nggak di atas, di bawah, di atas materai maksudnya. Cuma ucapan doang. Warga berharap agar akses jalan tersebut tidak ditutup demi memudahkan warga beraktivitas.